Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, masuk kedatangan kami di sini terkait dengan tugas dari guru penggerak modul 3.1 dengan topik pengambilan keputusan dengan nilai kebajikan. Jadi kami ingin tahu hal apa saja yang sudah pernah Bapak lakukan terkait dengan pengambilan keputusan dengan kasus-kasus yang pernah terjadi di SMA ini. Sebagaimana apa bisa kita mulai atau mulai step ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di SMA Negeri Kota Bahagia? Oke, baik. Hal yang pertama yang terlebih dahulu saya menganalisis dan menentukan kasus-kasus tersebut, ya, termasuk dilema etika atau bujukan moral. Nah, karena kalau kita tidak mengidentifikasi, kita akan sulit untuk mengetahui langkah apa yang kita ambil. Nah, biasanya kalau bujukan moral saya langsung dapat memutuskan karena sudah jelas benar atau salahnya. Nah, adapun ya untuk dilema etika itu ini biasanya saya akan mengajak beberapa orang yang untuk berdiskusi ya sebelum memutuskan hal tersebut. Baik Pak, untuk selanjutnya Pak, nah selama ini bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, baik. Saya yang paling utama itu mengedepankan nilai-nilai yang mengandung kebajikan. Kenapa? Nah, agar tidak banyak pihak yang merasa dirugikan. Nah, dalam hal ini apalagi murid yang sebab saya selalu mementingkan atau mengutamakan ya kepentingan murid yang bertujuan baik saya memikirkan dampak positif atau negatif yang akan terjadi terhadap keputusan yang saya ambil. Baik Pak, mungkin pertanyaan selanjutnya Baik Pak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Oke, terkait dengan langkah atau prosedur yaitu yang pertama itu saya mengidentifikasi masalah, ya, mengumpulkan fakta-fakta, mengkonfirmasi, kemudian memvalidasi data-data atau menentukan siapa saja yang terlibat dalam mengambil keputusan, ya, supaya keputusan tersebut berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif dan aman. Oke, selanjutnya Pak ya, yang ingin saya tanyakan pada Bapak adalah hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oke, hal-hal yang efektif itu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah berkolaborasi ya, dengan teman-teman, habis itu menerapkan manajemen yaitu dengan tim, ya, apalagi ada di sekolah itu ada wakil, ada tim pengembang mutu, ada tim bullying. Nah, jadi saya akan melakukan koordinasi. Terima kasih Pak. Selanjutnya akan dibacakan dari Pak. Pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema kita? Oke, ya tantangannya itu ada ya, tapi bagaimana upaya kita bisa meyakinkan ya bahwa suatu keputusan yang kita ambil itu berdasarkan langkah-langkah yang tepat. Nah, sehingga keputusan ini bisa diterima oleh semua pihak, mensosialisasikan hasil keputusan kepada pihak lain agar jelas dan transparan. Namun memang suatu keputusan pasti ya akan ada yang kontra dan ada yang tidak, itu pasti akan terjadi. Nah, saya harus bersabar dan berjiwa besar
mencoba memanggil dan berdiskusi dari hati ke hati, ya, agar orang tersebut dapat memahami dengan baik, ya, karena harus kasus dilematika merupakan kasus yang sifatnya relatif kebenaran. Terima kasih Pak, jawabannya selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak. Baik Pak, dalam sebuah kasus dilema etika, nah, dalam penyelesaiannya, apakah Bapak membuat jadwal tertentu atau menyelesaikan permasalahan itu langsung di tempat atau bagaimana Pak? Ya, biasanya saya memiliki target dalam menyelesaikan sebuah keputusan. Dilema etika itu kan tergantung kasusnya ringan, sedang, atau berat. Nah, untuk kasus ringan itu memang urgent langsung diselesaikan saat itu juga. Ya, untuk kasus sedang saya punya target untuk menyelesaikan dalam 1 atau 2 hari. Nah, untuk kasus berat karena butuh data, fakta yang valid, ya, itu untuk mengambil keputusannya punya target dalam 3 atau 4 hari lah, seperti itu, untuk menyelesaikan dan memutuskan kasus tersebut. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Itu saja yang ingin saya ketahui. Terima kasih juga kepada Bapak yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk kami melakukan wawancara ini, dan terima kasih juga atas berbagai pengalaman yang sudah Bapak bagikan kepada kami. Semoga kedepannya juga dapat bermanfaat bagi kami dan bagi sekolah ini terkhususnya. Terima kasih, kami ucapkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bergerak, bergerak, ini saatnya. Bergerak, bergerak, ayo semua. Bergerak, bergerak, ini saatnya. Bergerak, bergerak, urus semua. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Lakukan perubahan untuk pendidikan. Perjuangan di atas kertas dan ujung pena, merubah peradaban lebih baik dan bermakna. Suwadi Suryaningrat, pahlawan pendidikan. Pemikirannya hebat dengan 3 semboyan. Ingat sosung tua